Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Jumat 25 Juli 2025. Ambisi iman. Kutipan dari Injil Matius bab 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sobat Katolikana, cerita Injil hari ini diawali oleh permintaan wajar seorang ibu demi kehidupan terbaik anak-anaknya. Permintaan ibu kandung Yakobus dan Yohanes kepada Yesus mewakili keinginan manusiawi kita pada umumnya yang ingin mendapatkan kehormatan dan pengakuan. Dengan kelembutan hatinya, Yesus memberikan koreksi atas kesalahpahaman manusiawi tersebut. Yesus sekaligus mengingatkan kita semua tentang kesiapan kita untuk meminum cawan pengorbanan dalam perjalanan hidup mengikutinya. Mengikuti Yesus tidak untuk memperoleh status atau keistimewaan diri, sebab ambisi seperti itu tidak memiliki tempat di antara pengikut Kristus. Ketika ke-10 murid lainnya marah sebagai reaksi wajar atas keistimewaan yang diminta untuk kedua murid lainnya, Yesus justru mengajar mereka juga berlaku untuk kita saat ini tentang pentingnya kerendahan hati. Sebagai murid-muridnya, kita harus meneladani Tuhan Yesus yang melayani tanpa pamrih dan mengutamakan kepentingan bersama. Sobat Katolikana, Yesus mengajarkan bahwa kejayaan dalam kerajaan surga itu tentang melayani orang lain dan bukan tentang kekuasaan atau jabatan. Yesus bersabda, "Siapapun yang ingin jadi besar di antara kamu harus jadi pelayannya, dan siapapun yang ingin jadi yang pertama di antara kamu harus jadi hambanya." Pesan ini membalikan persepsi kita dan nilai-nilai dunia. Di mata Kristus, yang terbesar adalah mereka yang dengan rendah hati melayani sesama, sama seperti yang dilakukannya untuk kita. Yesus sendiri menjadi model dan panutan iman kita. Dia tidak datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan, dia mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Melalui salib, Yesus menunjukkan kebesaran cintanya untuk kita. Sobat Katolikana, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan pelayanan kita di dunia ini. Untuk mengimani konsep melayani daripada dilayani. Mari kita cari kesempatan untuk membantu orang lain, terutama mereka yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Dalam hal mengutamakan kerendahan hati daripada kehormatan, mari kita hindari hal-hal yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan. Sebaliknya, lakukanlah kebaikan secara diam-diam, karena kita percaya bahwa Tuhan memperhatikan dan melihat hati kita. Untuk menghayati makna pengorbanan, mari membuat pengorbanan pribadi demi kesejahteraan dan kebahagiaan sesama, seperti yang dilakukan Yesus, junjungan kita. Yesus tidak menolak ambisi iman. Dia mengajarkan bahwa ambisi iman yang berakar dari cinta dan pelayanan akan menjadi kekuatan kebaikan dalam kerajaan surga. Kita dipanggil untuk menyalurkan energi kita dalam iman dan menginginkan kebaikan dunia dalam aksi kerendahan hati, welas asih, dan pengorbanan dalam cinta, seperti yang dilakukan Yesus sendiri. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga,
Engkau mengirimkan putra-Mu Yesus untuk melayani dan bukan dilayani, untuk mengorbankan dirinya demi dosa-dosa kami. Berilah kami kerendahan hati untuk mencari kebaikan hidup daripada kesombongan diri kami sendiri. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk mengikuti contoh dan perintah Kristus, untuk mengambil jalan pelayanan dan pengorbanan, sehingga kami menemukan keutamaan iman dalam Yesus. Semoga kami bisa melayani keluarga dan saudara-saudara kami dengan welas asih, kesabaran, dan kegembiraan hati. Izinkanlah kami menjadi alat cinta-Mu untuk kedamaian umat-Mu di muka bumi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.